Halo sahabat Geoscience, bertemu lagi dengan saya. Pada video pembahasan kali ini, saya akan membahas terkait dengan rotasi bumi ya, atau Earth rotation, di mana rotasi bumi ini cukup berpengaruh terhadap kehidupan yang ada di bumi ya. Sebelum nanti kita lebih lanjut akan membahas terkait dengan geosfer sebagai ruang kehidupan ya. Rotasi bumi ini masih merupakan bagian dari bab bumi sebagai ruang kehidupan ya. Baik, langsung saja Sobat Geoscience, bagaimana dampak dari rotasi terhadap kehidupan yang ada di permukaan bumi. Kita lanjutkan berikutnya. Sobat Geoscience, sebelum kita membahas rotasi, perlu dipahami bahwa ketika bumi ini terbentuk, bagaimana bumi ini terbentuk sebagai bagian dari tata surya dan galaksi serta jagat raya yang sudah dibahas pada beberapa video sebelumnya. Bagi Sobat Geoscience yang belum menonton video tersebut, saya persilahkan untuk menyaksikan terlebih dahulu ya, supaya pemahamannya lebih menyeluruh dan memahami bab rotasi ini. Nah, perlu Sobat Geoscience ketahui ketika bumi, tata surya, galaksi, dan jagat raya itu terbentuk, mereka masih melakukan atau masih bergerak ya, berputar gitu ya. Nah, sama dengan bumi, kenapa bumi ini masih mengalami rotasi ya, atau perputaran? Itu karena pada saat proses pembentukannya, dia juga berputar ya, sama dengan material-materialnya yang kemudian menjadi planet bumi. Nah, perlu Sobat Geoscience ketahui bahwa bumi ini memiliki kemiringan sekitar 23,5 derajat ya terhadap bidang ekliptika atau ekuator. Jadi kalau ini adalah matahari, Sobat Geoscience kalian, ini adalah ilustrasi gambar yang pertama ya. Ini matahari. Matahari ini adalah planet bumi ya. Jadi di gambar yang kedua, ini gambar yang pertama itu menghadap ke matahari di sebelah sini. Sementara di gambar yang kedua posisi mataharinya di sini ya. Jadi seperti yang nanti atau dibahas dalam video revolusi bumi, bumi itu kan mengitari matahari ya. Nah, gambar yang pertama ini posisi mataharinya itu ada di sebelah kanan gambar ya, sementara yang ini ada di sebelah kiri karena sedang berputar pada posisi tersebut. Nah, perlu Sobat Geoscience ketahui, ini kemiringannya ya. Jadi kalau kita berikan garis di sini, nah ini adalah daerah kutub ya, North Pole atau kutub utara. Yang ini adalah kutub selatan gitu. Nah, kalau misalnya kita berikan ilustrasi gambar, kurang lebih garisnya itu, ekuator itu adalah 0 derajat ya. Kemudian nanti di sini ini kan 23,5 derajat ya. Jadi di sini dan di sini ini ada 23,5 derajat lintang utara. Sementara ini 23,5 derajat lintang selatan. Gitu Sobat Geoscience sekalian. Ini kita sebut dengan daerah tropis. Ini subtropis. Gitu kan? Ini sekilas saja karena lebih detail nanti akan dibahas di dalam bab atmosfer dan revolusi juga ya. Tetapi Sobat Geoscience perlu ketahui bahwa kemiringan ini berpengaruh terhadap kondisi atmosfer kita di bumi gitu ya. Nah, ini subtropis juga gitu. Bedanya ini 4 musim subtropis, ini 2 musim ya, dan ini hanya 1 musim ya. Jadi bisa disebut salju abadi ya, atau karena dia ada di sebelah utara. Nah, bumi itu miringnya ini kalau kita tarik garis ke sini gitu kan,
kemudian ditarik garis ke sini, itu kemiringannya itu adalah 23,5 derajat sobat geosains sekalian. Nah, jadi bumi itu miring ya, tidak lurus gitu kan. Yang perlu dipahami adalah seperti itu. Kalau sobat geosains berwisata ke Universal Studio, replika dari planet buminya itu juga miring ya. Karena memang pada kenyataannya bumi ini miring 23,5 derajat terhadap bidang ya. Bidang itu maksudnya gini. Jadi ini kan matahari ya. Kemudian ini adalah garis edar sobat geosains sekalian. Nah, kalau kita tarik garis lurus, garis edar itu adalah garis di mana bumi itu berevolusi ya. Nah, itu kemiringannya itu adalah 23,5 derajat. Jadi kalau kita tarik garis kan di sini yang merahnya ini adalah 90 derajat ya. Gitu. Ini kemiringannya itu adalah 23,5 derajat sobat geosains sekalian gitu ya. Jadi sudut 90 derajat dari sudut 90 derajat ini itu adalah 23,5 derajat. Nah, kembali lagi ke sini, ini adalah ada garis ya, garis pembagian lintang ya. Ini yang membedakan perbedaan musim ya, ada satu musim. Jadi di atas 66 23,5 ya, berarti 67 derajat ya. 67 derajat. Di sini juga sama 67 derajat LS. Di sini 67 derajat LU. Jadi wilayah yang ada di atas 67 derajat LU dan di atas 67 derajat S itu hanya satu musim sobat geosains sekalian. Nah, ini terjadi, nanti akan kita bahas lebih lanjut itu di dalam bab revolusi. Intinya, kenapa terjadi perbedaan musim? Karena ada poros rotasi ya, poros rotasi di mana bumi itu miring sekitar 23,5 derajat sobat geosains. Jadi kalau misalnya buminya lurus, tidak miring katakanlah, seperti di gambar, maka tidak akan terjadi perbedaan musim. Akan terjadi perbedaan musim, tetapi perhitungan tidak seperti ini gitu. Jadi betapa kuasanya Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan planet bumi, tata surya dan alam semesta sobat geosains. Nah, perlu sobat geosains ketahui posisi ini ya. Jadi sekali lagi ini konsep awal poros rotasinya itu dia miring ya terhadap bidang ekliptika. Apa itu bidang ekliptika? Itu garis edar seperti ini sobat geosains. Nah, garis edar kan titik lurus gitu. Seperti itu sobat geosains ya. Perlu dipahaminya di situ ya terhadap poros rotasi dari planet bumi. Kemudian yang kedua, perlu diketahui bahwa bumi itu berrotasi dari sebelah barat menuju sebelah timur gitu kan. Ya, jadi kalau misalnya ini katakanlah barat, ini timur. Ini juga sama ya, di gambar yang ini juga sama. Ini timur, ini barat, gitu. Sehingga matahari terbit dari timur menuju ke barat, gitu ya. Nah, kalau bumi itu berrotasi dari dari barat menuju timur, maka matahari itu terbit dari timur, tenggelam di sebelah barat, gitu. Maka wilayah-wilayah yang ada di sebelah timur itu akan lebih dulu mengalami siang hari dibandingkan wilayah yang ada di sebelah barat. Itu dua konsepnya ya. Yang pertama kemiringan bumi, yang keduanya itu adalah bumi berrotasi dari barat ke timur sehingga matahari terbit dari timur dan tenggelam di sebelah barat, sobat geosains sekalian. Baik, kita lanjutkan. Rotasi ini memiliki beberapa dampak terhadap kondisi di permukaan bumi. Yang pertama adalah ini sebelum ke dampak, ini ada gambar ilustrasi sobat geosains. Ini
penekanan dari konsep yang tadi sudah saya sampaikan terkait dengan kemiringan 23,5 derajat, kemudian terkait dengan arah perputaran dari itu sendiri ya, dari barat menuju ke timur gitu ya, sehingga matahari terbenam timur dan tenggelam di sebelah barat. Berikutnya ini dampak rotasi bumi ya. Nah ini kenapa terjadi siang dan malam, karena bumi mengalami rotasi ya. Jadi rotasinya itu dari barat, ini sebelah barat, yang ini sebelah timur, sobat geosains sekalian. Jadi bumi berotasi dari barat ke sebelah timur, sehingga matahari itu terbit ya dari sebelah timur dan tenggelam di sebelah barat gitu kan. Itu konsepnya ya sobat geosains sekalian. Ini timur ya, ke sini sebelah barat. Jadi ini matahari ya. Nah, kalau ini itu adalah rotasi gitu. Nah, dalam satu kali rotasi ini waktunya itu adalah sekitar 24 jam ya sobat geosains sekalian. 24 jam atau kita sebut dengan satu hari gitu. Jadi berapa lama bumi melakukan rotasi itu adalah satu hari ya. Satu hari itu adalah 24 jam atau dalam satu jam itu adalah 60 menit sobat geosains sekalian. Nah, perlu sobat geosains ketahui ya, jadi perhitungan satu hari ini itu adalah didasarkan pada rotasi bumi, sehingga katakanlah perbedaan siang dan malam ini juga berbeda ya, cuma totalnya itu sama 24 jam di seluruh dunia karena bumi mengalami rotasi seperti ini gitu. Itu dampak yang pertama. Kemudian berikutnya dampak rotasi yang kedua adalah perbedaan zona waktu yang ada di seluruh dunia sobat geosains sekalian. Nah, seperti tadi saya sampaikan bahwa kita bisa melihat bumi ini miring ya, 23,5 derajat ya. Nah, kemiringan ini mempengaruhi beberapa hal, salah satunya musim gitu kan, sehingga menggunakan tadi garis lintang. Nah, terkait dengan ini perbedaan zona waktu, maka kita menggunakan garis bujur sobat geosains sekalian. Jadi bumi ini kan lingkaran itu, dalam satu lingkaran itu ada 360 derajat ya. Satu kali putaran 360 derajat ini 24 jam gitu kan. Berarti dalam 1 jam gitu kan, ini sama dengan 15 derajat karena 360 dibagi 24 itu adalah 15 sobat geosains sekalian. Nah, kemudian 1 jam kan sama dengan 60 menit ya. Berarti dalam waktu 1 menit ini dalam 1 derajat ini ada 4 menit ya. Gitu kan. Jadi 60 dibagi 15 gitu. 60 dibagi 15 ini 4 menit. Jadi perbedaan garis bujur. Jadi kalau misalnya ini ya, ini kan 360 sobat geosains sekalian, satu lingkaran gini. Nah, kalau misalnya ini kita bagi menjadi garis ya, katakanlah di sini 0 derajat gitu kan. Yang saya tandain ya. Katakanlah di sini itu adalah 0 derajat. Yang ini adalah misalnya 15 derajat. Berarti antara titik X dengan titik Y itu memiliki perbedaan waktu sekitar 1 jam sobat geosains sekalian. Jadi hitungannya begitu ya. Ini satu lingkarannya 360
dibagi 24 itu 15 derajat. Jadi per 15 derajat lingkaran ini garisnya garis hayal ya, garis perhitungan lintang ya, garis astronomis. Jadi dalam perbedaan 15 derajat itu bedanya adalah 1 jam sobat geosains kalian. Nah, kalau ini diturunkan ke dalam proyeksi peta, nah seperti gambar ilustrasi yang kedua ke sini, bentuknya adalah seperti ini sobat geosains kalian gitu. Jadi ini yang ini ya, yang gambar kedua. Nah, sehingga kita nanti akan mengenal garis zona waktu atau yang disebut dengan time zone. Nah, time zone-nya itu yang menjadi patokan 0 derajat itu. Ini kan dari lingkaran ini ya, dari garis lintang ini gitu. Nah, dari garis lintang ini kan 360 derajat, 0 derajatnya di mana? Nah, 0 derajatnya itu ditentukan ada di kota Greenwich ya, di sini di daerah Inggris ya, sekitaran sini berarti gitu. Jadi kalau saya tandain di sinilah, sekitaran sini, ini adalah 0 derajat gitu ya, GMT, Great Meridian Time gitu ya. Kenapa penentuan 0 derajatnya itu ada di kota Greenwich di sini? Karena negara Inggris itu adalah salah satu negara ya di dunia yang memiliki daerah jajahan terbanyak gitu. Banyak melakukan eksplorasi dan penjelajahan dan juga penjajahan pada masa kolonialisme, sehingga 0 derajatnya itu ada di kota ada di kota Greenwich yang ada di England atau Inggris gitu sobat geosains sekalian. Nah, berarti ke sebelah timur ini kita sebut dengan GMT plus. Yang ini itu adalah GMT minus. Apa bedanya? Jadi kalau misalnya GMT plus, misalnya ini kan 0 derajat. Misalnya 15 derajat ke arah timur dari kota Greenwich, maka ini perbedaannya adalah plus 1 jam. Nah, kalau misalnya ke sebelah ini ke sebelah timur ya, betul. Ini ke sebelah barat, jadi 15 derajat. Sebelah bujur timur ya, bujur timur, ini bujur barat ya. Garis bujur kan ini artinya. Ini minus 1 jam, berarti kalau misalnya di Greenwich itu adalah jam 12, maka di sini itu adalah jam 13. Di sini jam 11.00. Nah, kemudian perlu sobat geosains ketahui ya. Nah, negara kita Indonesia kan dari kota Greenwich itu kurang lebih perbedaannya itu sampai GMT plus 7. Nah, GMT plus 7 artinya bedanya itu sampai 7 jam ya, waktu Indonesia bagian barat yang ini, sobat geosains kalian. Kenapa? Karena kita terletak pada lintang, gitu kan? Lintangnya berapa? 95 derajat bujur timur, gitu kan? Sampai 141 bujur timur, gitu. Jadi kalau kita kali ya 15 derajat dikali 7, nah sebagian wilayah barat Indonesia yang ini gitu kan, yang saya tandai hitam ya, yang ini itu ada di lintang di atas 95 derajat sebetulnya ya, di lintang 105 derajat ya. Jadi wilayah perairannya sudah di 95 derajat, tapi wilayah daratannya itu sebagian besar ada di 105 ya. Jadi yang ini yang saya tandai tersebut ya, yang ini kita sebut dengan waktu Indonesia bagian timur ya, atau GMT plus 7. Jadi ini WIB gitu. Yang ini WIB
gitu, yang ini Wita. Sehingga kita memiliki 3 zona waktu ya, yang perbedaannya masing-masing adalah 1 jam gitu. Jadi kalau saya gambarkan lebih detail sobat geosains kalian, kita kan punya letak kita dari 95 BT sampai dengan 141 bujur timur gitu kan. Nah, ini kalau kita kurangi ya, 95 dikurang 141 gitu ya. Ini dikurang ya, maaf, ini posisinya tidak pas, tetapi kita kurangi misalnya sekitar 46 ya, 46 derajat gitu kan. Nah, 46 dibagi 15 gitu, itu kurang lebih ada ya 46 ya, 46 derajat dibagi 15 derajat ya. 15 derajat itu kan per 1 jam. Kalau misalnya dibagi itu ada sekitar 3, sekian ya. Nah, berarti ada 3 zona waktu gitu, Indonesia. Sehingga kita memiliki zona WIB, Wita ya, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia bagian timur, sobat geosains kalian. Karena kita di sini ada perbedaan dari WIB ke Witanya itu 15 derajat, dari Wita ke WIT-nya 15 derajat gitu. Sehingga kita punya 3 zona waktu. Begitu sobat geosains, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bisa dipahami ya. Kita tidak membahas wilayah atau negara lain karena kita ada di Indonesia juga ya. Dan kita logikanya seperti itu. Jadi perhitungan wilayah lain pun sama ya, perbedaan siang dan malam. Seperti itu dampak dari rotasi sobat geosains kalian. Ada pembagian zona waktu didasarkan pada garis bujur ya, atau longitude latitude ya. Kalau garis lintang itu untuk penentuan kondisi atmosfer, kalau garis bujur itu salah satunya untuk penentuan waktu ya, time zone gitu. Sehingga ada sebuah fakta unik yang menarik ya, bagi teman-teman yang beragama muslim. Ketika di sini kan beda 1 jam ya, jadi ketika waktu sholat itu akan berkumandang azan gitu ya. Maka azan itu tidak akan pernah berhenti berkumandang di seluruh dunia selama bumi itu mengalami rotasi gitu kan. Jadi ketika katakanlah di sini waktu subuh ya, di GMT plus 7 gitu. GMT plus 7 ini subuh, azan subuh gitu kan. Nah, di sini 6 jam ya, kurang lebih 6 jam lah. Berarti 7, 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, 6 jam. Berarti di Afrika itu sudah berkumandang azan zuhur gitu kan. Nah, kemudian setelah itu asar ya, jeda asar dari duhur ke asar itu kan sekitar 3 sampai 4 jam lah. 3 jam ya, 12, 13, 14, 15. Berarti di Amerika Selatan, di sini arah wilayah sini itu sudah berkumandang adzan asar gitu kan. Nah, kemudian dari asar ke isya sekitar 3 jam bedanya, 1 2 3 ya. Berarti di sini itu sudah berkumandang azan maghrib gitu kan. Terus kemudian di wilayah sini itu sudah berkumandang azan isya. Dan berikutnya 12 jam ke sini ini sudah berkumandang azan subuh gitu. Luar biasa sekali sobat geosains sekalian. Itu salah satu fakta unik yang saya bahas ya terkait dengan perbedaan zona waktu, dan ini menunjukkan kekuasaan Tuhan Allah Subhanahu wa taala sobat geosains. Itu berikutnya dampak dari rotasi. Nah, yang ketiga itu adalah gerak semu harian benda langit sobat geosains sekalian. Karena posisi kita ada di bumi ya, sobat geosains, ini ada beberapa ilustrasi. Seolah-olah matahari itu bergerak ya, terbit di sebelah timur gitu kan. Ini waktu sholat, saya ilustrasikan dengan gambar ya. Seolah-olah matahari itu bergerak dari timur, kemudian
tenggelam di sebelah barat ya, sobat geosains sekalian. Nah, sebetulnya yang bergerak itu bukan bumi gitu, bukan matahari ya, tetapi yang bergerak itu kalau dilihat dari bumi itu adalah matahari. Nah, sehingga ini kita sebut dengan fenomena gerak semu harian benda langit gitu. Seolah-olah matahari itu bergerak mengelilingi kita ya, terbit di timur, tenggelam di barat. Sama dengan bintang, bulan dan sebagainya gitu ya. Seolah-olah yang maksud saya kalau bulan memang dia mengalami revolusi dan akan kita bahas ya pada video pembahasan yang lain. Cuma untuk bintang, kemudian matahari gitu kan, seolah-olah mereka bergerak gitu ya, dalam waktu sehari itu mereka bergerak. Padahal posisinya adalah kita yang mengalami rotasi, sobat geosains sekalian gitu ya. Seolah-olah matahari bergerak gitu mengelilingi kita, sehingga ada muncul spekulasi ya, teori terkait dengan bumi datar atau flat earth, di mana rotasi itu terjadi hanya bumi matahari mengelilingi permukaan bumi gitu ya teorinya. Wallahu alam ya. Cuma saya balik lagi ke sini sobat geosains sekalian, yang ilustrasi yang pertama. Nah, sebetulnya yang bergerak itu bukan matahari ya, yang bergerak itu adalah bumi berrotasi gitu kan. Sehingga kalau seolah-olah di sini bintangnya itu bergerak kalau dilihat dari bumi ya. Kalau di sini bintang gitu kan pada saat malam hari, seolah-olah bintang itu bergerak gitu. Bergerak sama dengan matahari. Kalau matahari dari timur ke barat gitu kan. Rotasinya kan dari barat ke timur. Nah, ini terbitnya dari timur ke barat. Bintang juga sama, seolah-olah bintang itu bergeser gitu ya karena terjadi rotasi. Padahal yang bergeser itu, yang bergerak itu adalah planet bumi sendiri gitu ya. Itu yang kita sebut dengan gerak semu harian gitu. Semu itu seolah-olah mereka bergerak, padahal yang bergerak itu adalah bumi ya, berotasi terhadap bidangnya gitu, sobat geosains sekalian. Itu yang ketiga. Kemudian berikutnya, nah, bumi berbentuk pepat gitu ya. Ini dampak rotasi yang keempat, sobat geosains sekalian. Ini saya ambil di internet ya, beberapa ilustrasinya. Jadi bentuknya itu tebal di sebelah ekuator ya. Jadi di garis ini ya, di antara ini relatif lebih tebal, sobat geosains sekalian, di antara garis 23,5 derajat LU dan 23,5 derajat LS. Ini ekuator. Ekuator ini 0 derajat, sobat geosains sekalian. Jadi di antara garis ini, garis ekuator ini bentuknya lebih tebal gitu ya, karena terjadinya rotasi permukaan bumi. Nah, ini ada ilustrasi gambar nih. Ada gambar 1 dan gambar 2 di atas dan di bawah. Dan gambar 2 ini, kalau bumi itu rotasinya itu dari utara ke timur, ini kan dari barat ya, dari barat ke timur, sehingga matahari terbit dari timur, tenggelam di barat gitu ya. Kalau misalnya diibaratkan bumi itu berrotasi gitu ya, dari utara ke selatan gitu kan, ini utara, ini selatan, atau sebaliknya dari selatan ke utara gitu kan, maka bumi akan tebal di bagian sini, bagian tengah-tengah sini, sobat geosains sekalian gitu. Jadi ini yang disebut dengan pepat gitu ya. Pepat itu yang ini ya, jadi tebal di bagian tengah ya, di antara garis subtropis atau di bagian ekuator. Maka kalau misalnya rotasinya dari utara ke selatan, selatan ke utara, maka bentuknya akan spekulasinya, asumsinya cenderung akan menyerupai telur burung unta yang ditidurkan gitu ya, seperti ini. Jadi pepatnya di sini gitu, lebih tebal di sini, sobat geosains sekalian. Itu ya dampak yang keempat. Kemudian berikutnya, terjadi pembelokan arah angin atau dikenal dengan istilah gaya Coriolis ya, sesuai dengan penemu atau pencetus teori tersebut, sepertinya namanya Coriolis sebenarnya.
Nah, pembelokan arah mata angin atau gaya Coriolis ini merupakan dampak rotasi bumi yang kelima, di mana seperti ini ya ilustrasinya Sobat Geoscience. Jadi ini sebelah barat, ini sebelah timur ya. Bumi berotasi dari barat ke timur sehingga matahari terbit dari timur menuju barat, tenggelam di sebelah barat Sobat Geoscience sekalian. Nah, karena terjadi seperti itu, maka di ilustrasi gambar kedua yang ini kita bisa melihat ya terjadi pembelokan arah angin. Jadi ketika angin berjalan dari utara ke sebelah selatan, itu akan berbelok di khatulistiwa seperti ini, gitu kan. Siklusnya seperti ini Sobat Geoscience sekalian. Ini akan lebih detail kita bahas di bab atmosfer. Jadi silahkan untuk subscribe dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan videonya nanti setelah di-upload. Nah, tapi ini sekilas saja Sobat Geoscience. Ternyata rotasi itu juga berpengaruh terhadap kondisi atmosfer bumi. Salah satunya adalah pergerakan udara ya. Jadi terjadi pembelokan arah mata angin di sini. Jadi angin yang bergerak dari selatan ke sebelah utara itu akan berbelok di sini. Jadi begini siklusnya, gitu kan? Ini begini siklusnya. Nah, sama dengan angin di sini ya, berdasarkan garis linting tropis dan subtropis. Sekali lagi, lebih detail akan dibahas di bab atmosfer. Tapi perlu Sobat Geoscience ketahui saja ya, bahwa rotasi ini membelokkan angin gitu, seperti ini beloknya. Jadi kalau udara dari utara ke selatan itu belok di khatulistiwa di sini di Indonesia ya, sehingga hujan itu kadang hujan gitu ya, angin awan itu akan dipengaruhi oleh faktor rotasi ini gitu ya, secara tidak langsung Sobat Geoscience sekalian. Oke, seperti itu. Kemudian berikutnya masih ilustrasi gambar pembelokan arah mata angin Sobat Geoscience sekalian. Ini kecepatannya gitu kan. Jadi kilometer per hour ya, kilometer per jam Sobat Geoscience sekalian. Ini pembelokan arah mata anginnya seperti ini. Jadi ketika angin itu begini ya ke sini. Kalau misalnya tidak ada gaya Coriolis, itu angin itu akan gerakannya lurus seperti ini gitu. Jadi kalau misalnya saya ilustrasikan, karena ada gaya Coriolis, maka angin di ilustrasi gambar yang pertama ini dia berbelok ke sini, gitu kan. Kalau tidak ada angin, maka kondisinya itu akan lurus ke sini. Gitu. Nah, seperti itu, Sobat Geoscience. Kemudian ini kecepatannya ya, di kecepatan anginnya itu ada perbedaan. Ketika di ekuator dia lebih cepat 1600 km per hour. Ini akan kita bahas lebih lanjut pada bab atmosfer. Baik, untuk berikutnya. Nah, yang keenam, dampak terjadinya rotasi itu adalah pengaruhnya terhadap alus laut ya, terutama yang ada di permukaan Sobat Geoscience sekalian. Karena yang ada di permukaan ini dipengaruhi oleh angin gitu kan. Tetapi untuk arus laut yang ada di bawah permukaan ini tidak terlalu dipengaruhi oleh rotasi ya, karena tidak dipengaruhi langsung oleh angin. Dan ini akan kita bahas lebih jauh dalam bab hidrosfer terkait dengan lapisan air. Ini contoh ilustrasinya Sobat Geoscience sekalian. Ini peta dari surface current atau arus permukaan ya, yang biasa kita lihat ya. Di sini ini ilustrasi gambarnya nih. Nah, ini secara tidak langsung arus permukaan laut itu dipengaruhi oleh gaya rotasi dari planet bumi karena anginnya yang mengalami perubahan atau belokan di khatulistiwa Sobat Geoscience sekalian. Kemudian berikutnya sudah selesai Sobat Geoscience sekalian. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Silakan jika ada pertanyaan atau ada kekurangan boleh tinggalkan komentar supaya saya bisa memperbaiki untuk video pembahasan yang lain, dan supaya nanti kalau ada yang tidak dipahami atau penjelasan saya kurang lengkap saya bisa jawab di komentar. Silahkan like jika konten ini bermanfaat dan share juga ya jika memang ada yang membutuhkan maksudnya penjelasan dari video ini Sobat Geoscience sekalian.
Dan video ini merupakan bagian dari playlist Bumi Sebagai Ruang Kehidupan. Silahkan ditonton playlistnya, saksikan ya playlistnya. Ini beberapa referensi yang saya gunakan untuk membahas video pada pertemuan kali ini. Kurang lebih saya mohon maaf dimanapun Anda berada, Sobat Geoscience. Selamat beraktivitas. Sekali lagi, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai bertemu pada video pembahasan yang lain. Salam geografi, terima kasih.